Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Umi Saleha, NPM 22144574. Saya adalah mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2. Di sini saya akan membahas kerja kelompok dari lembar kerja H yang disampaikan oleh kelompok 2, topik 5, pengembangan kurikulum. Baik, di sini saya akan membahas pemaparan dari kelompok 2 tentang lembar kerja H topik 5. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya sedikit setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh kelompok 2, namun ada beberapa artikel lain. Salah satunya ada artikel yang disampaikan oleh Aku Pintar ID. Nah, di sini mereka menyatakan bahwa ada beberapa cara agar anak atau peserta didik dapat terlibat aktif dalam melakukan unjuk kinerja. Yang pertama adalah kita harus dapat menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau yang biasa kita sebut dengan PAKEM. Nah, dalam menerapkan PAKEM ini, kita dapat melakukan model pembelajarannya seperti dengan melakukan diskusi, kita dapat juga melakukan role playing, membuat proyek, dan sebagainya, sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang kedua, yaitu memberikan pilihan cara menyelesaikan tugas. Nah, tentunya peserta didik ini kan memiliki bawaan atau karakteristik yang berbeda-beda, dan kita dapat menyesuaikan sesuai dengan apa yang mereka mau dalam menyelesaikan tugas. Contohnya mereka lebih suka membuat gambar ataupun juga melalui karya-karya, atau juga bisa dapat berupa bentuk penugasan atau pembuatan video. Nah, kita hanya perlu memberikan pilihan kepada mereka dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, memberikan kegiatan pembelajaran non-rutin. Nah, biasanya guru akan selalu memberikan pembelajaran atau pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus, sehingga membuat siswa ini akan merasa bosan dan tentunya dapat mematikan kreativitas mereka. Nah, kita harusnya mengurangi kebiasaan tersebut dengan membiasakan pembelajaran yang aktif, seperti memberi kegiatan non-rutin, misalnya kayak berdiskusi, dan juga diskusi ini tentunya dapat diatur sedemikian rupa sehingga semua siswa ini dapat berperan aktif, bertanya, mengumumkan pendapat, atau memberi tanggapan. Dan yang terakhir adalah mengajak siswa untuk berpikir kritis. Tentunya dengan mengajak mereka berpikir kritis, mereka akan lebih peka terhadap fenomena-fenomena yang mereka rasakan, baik itu dalam kegiatan lingkungan belajar dan juga dalam kegiatan bermasyarakat. Nah, untuk pertanyaan kedua, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar secara menarik, konkret, dan sangat penting? Nah, situasi-situasi yang dapat dilaksanakan yaitu kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang berbasis praktik. Nah, dengan berbasis praktik tentu akan memberikan pengalaman bermakna. Nah, guru juga dapat menggunakan media pembelajaran yang bersifat konkret atau benda-benda nyata yang biasa mereka gunakan di kehidupan sehari-hari. Dan tentunya dengan dua model tersebut, bahkan terdapat model-model yang lain, tentu akan dapat meningkatkan ide-ide yang tentunya ada di dalam benak pikiran siswa. Kita juga dapat menerapkan metode dengan konstruktivisme, di mana kita juga meminta pengetahuan mereka, lalu kita kemudian mengarahkan pengetahuan mereka, baik itu pengetahuan tersebut belum diaplikasikan ke dalam bentuk konkret dan sudah diaplikasikan ke dalam bentuk konkret. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi pembelajaran? Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan dari salah satu artikel. Nah, artikel ini dari Kejar Cita. Nah, mereka di sini ada menumbuhkan 7 kiat mendorong rasa ingin tahu kepada siswa. Yang pertama, mereka memberikan variasi pembelajaran berupa kejutan. Yang kedua, mereka merencanakan kegiatan di luar kelas atau out class traveling, atau kita bisa menyebutnya atau biasa menyebutnya dengan study tour. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan praktik bersama. Keempat, kita mengarang cerita lalu menciptakan setting pembelajaran yang demokratis. Baik, sekian dari pemaparan saya tentang lembar kerja H yang dipaparkan oleh kelompok 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.